Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Mbak Ruth Jessica Fabiola, yang kedua ada Mas Ferry Dwi Putra, yang ketiga ada Mbak Rizky Ana, dan yang keempat adalah saya, John Sayuda. Dan pada hari ini kami akan membawakan sebuah makalah yang berjudul Transformasi Struktural, Akumulasi, Alokasi Demografi, Struktur Tenaga Kerjaan, Distribusi Pendapatan, Peran Teknologi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran, dan Kebijakan untuk mengatasinya. Baik, pertama-tama saya akan membacakan latar belakang yang terdiri dari pembuatan makalah ini, yaitu adalah transformasi struktural merupakan suatu proses transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Transformasi struktural ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder, dan yang terakhir ke sektor tersier. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural dapat dicapai dengan 2 cara. Yang pertama, meningkatkan produktivitas ada di setiap sektor, dan yang kedua, mengalihkan tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas yang tinggi. Salah satu sektor primer di Indonesia adalah pertanian. Pertanian menjadi sektor yang penting bagi Indonesia. Dan untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Rizky Ana. Silakan Mbak Rizky Ana. Untuk slide ini, transformasi struktural terhadap proses akumulasi. Proses akumulasi adalah sebuah proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan GDP akan membuat terjadinya peningkatan penggunaan barang modal. Proses ini dapat kita temui dalam persamaan ekonomi makro, yaitu Y yaitu adalah yearly income atau pendapatan nasional, sama dengan fungsi konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor dikurangi impor. Next. Transformasi struktural terhadap proses alokasi. Proses alokasi sumber daya mengakibatkan perubahan yang sistematis pada komposisi sektoral pada permintaan domestik, perdagangan internasional, dan tingkat produksi seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan. Perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi antara efek permintaan karena kenaikan pendapatan dengan efek penawaran, perubahan proporsi, faktor produksi, dan teknologi. Proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi atas barang pangan akan menurun. Hal itu terjadi karena adanya kenaikan proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi atas barang non-pangan. Perubahan pada proporsi faktor produksi sebagai akibat dari pertumbuhan modal fisik, modal insani, dan teknologi akan mengakibatkan perubahan pada penawaran faktor produksi, orientasi alokasi sumber daya, dan perdagangan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Ferry, silahkan. Transformasi struktural terhadap proses demografi. Notesken menyatakan bahwa perubahan keadaan demografi dari tingkat fertilitas dan mortalitas tinggi menjadi keadaan tingkat fertilitas dan mortalitas rendah, mengikuti kemajuan dalam pembangunan sosial ekonomi. Teori ini disebut sebagai teori transisi demografi. Teori transisi demografi menggunakan asumsi bahwa sifat rasional hanya terjadi dalam masyarakat industri dan urban. Dengan perkataan lain, transisi demografi hanya mungkin terjadi dalam masyarakat yang telah mengalami proses industrialisasi dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Cessna 1992, Oshima 1983 mengajukan suatu teori transisi demografi dengan mengambil contoh transisi demografi yang dialami beberapa negara Asia. Transformasi struktural terhadap proses ketenaga kerjaan. Ada 2 teori utama yang digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis, teori migrasi, dan Hollis Senery, teori transformasi struktural. Lewis Tambunan 2001 mengamati adanya ekonomi yang terdiri dari 2 sektor,
yaitu sektor pertanian dengan penghasilan yang subsisten dan sektor industri yang kapitalistik di pedesaan. Karena jumlah penduduknya yang besar, terjadi kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami, Barut Jessica. Kami persilakan. Selanjutnya ada transformasi struktural terhadap proses distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Lalu selanjutnya ada transformasi struktural terhadap proses peran teknologi. Proses bisnis yang lama dan panjang atau lemot banyak menghasilkan keluhan para pelanggan atau pengguna layanan yang berdampak pada lemahnya daya saing produk dalam negeri. Dalam situasi seperti ini, sebagian besar bisnis di Indonesia melakukan transformasi bisnis melalui digitalisasi dalam proses bisnis yang semakin murah, cepat, dan simpel, ya tidak bertele-tele. Lalu yang selanjutnya ada transformasi struktural terhadap pengangguran. Peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat, dan selanjutnya pendapatan per kapita masyarakat menjadi meningkat. Di samping itu, perubahan struktur penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pergeseran kegiatan masyarakat dari sektor tradisional ke sektor modern, di samping cenderung meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, dapat meringankan beban fisik masyarakat yang selanjutnya dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Lalu yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Janu, yaitu kesimpulan serta saran. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Jadi dari makalah yang sudah kita jelaskan dan kita paparkan pada malam hari ini, kita menemukan bahwa kesimpulannya adalah perubahan atau transformasi yang terjadi dalam struktur ekonomi maupun struktur sosial ini sebenarnya merupakan suatu gejala yang sangat wajar bagi perekonomian suatu negara dimanapun. Seiring dengan perkembangan teknologi industri serta permintaan masyarakat modern terhadap jasa-jasa pelayanan umum. Meskipun demikian, tentu saja akan terjadi dampak-dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Transformasi struktural harus didukung dan bersamaan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Dan dari kelompok kami ada saran, yaitu adalah pengembangan teknologi pertanian terutama pada daerah-daerah yang kelebihan tenaga kerja, seyogyanya diarahkan pada inovasi teknologi syarat akan tenaga kerja, sehingga masalah kelebihan dan tenaga kerja pada daerah tersebut dapat dikurangi. Paling itu saja. Terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang telah mempresentasikan dan sudah mengerjakan PPT ini makalah. Terima kasih juga untuk Bapak Harifan Arif selaku dosen pembimbing kami yang sudah membimbing kami dan membuat kami bisa mengerjakan dan memaparkan makalah ini dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.